Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nina Yuliani dengan NIM 2020101004, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai unsur-unsur dari retorika. Di dalam retorika terdiri dari 3 unsur, yakni yang pertama pembicara, yang kedua audiens atau khalayak, dan yang ketiga pesan. Yang pertama pembicara. Selaku pembicara, kita melaksanakan retorika di depan umum dengan membawa baik yang kita kuasai, baik yang dipikirkan oleh khalayak maupun apa yang kita pikirkan tentang mereka. Pembicara adalah pusat dari retorika. Pembicara yang cerdas adalah orang yang selalu memperhatikan reaksi yang timbul dari audiensnya, sehingga dengan segera ia mengubah gaya strategi dalam berpidatonya jika menemukan respon yang bersifat negatif atau menentang dari audiensnya. Dalam suasana retorika dalam bentuk komunikasi tatap muka, tanggapan dan reaksi yang timbul dari audiens dapat segera diketahui. Pada saat komunikasi tatap muka, umpan balik berlangsung ketika orator menyampaikan pidatonya, yang artinya dalam fase ini ia mengetahui dan menyadari ada atau tidaknya perubahan pada diri audiens saat itu juga. Yang kedua, audiens atau khalayak. Audiens atau hadirin yang ikut dalam proses kegiatan retorika pada hakikatnya merupakan insan-insan yang memiliki perbedaan dan memiliki keunikan tersendiri. Maka dari itu, khalayak atau audiens dapat terbagi menjadi beberapa jenis menurut keterbujukannya, yaitu yang pertama, khalayak tak sadar. Berarti dalam khalayak ini tidak menyadari adanya permasalahan dan tidak tahu bahwa perlu mengambil keputusan. Yang kedua, khalayak apatis. Dalam khalayak ini, audiens tahu ada permasalahan yang harus mengambil keputusan, tetapi mereka acuh tidak acuh. Maka dari itu, dalam khalayak ini perlu memperhatikan tahap-tahap seperti yang pertama, tahap perhatian, yaitu menyingkirkan ketidakpedulian mereka dengan cara memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan audiens atau pendengar. Yang kedua yaitu tahap kebutuhan. Apabila pendengar atau audiens sudah memperhatikan pembicara, maka lanjutkan permasalahan yang penting bagi pendengar. Yang ketiga yaitu tahap pemuasan. Dalam tahap ini sama seperti tahap kebutuhan, yaitu lebih menekankan bahwa apa yang dibawakan oleh pembicara tersebut sangat penting untuk didengarkan. Yang ketiga yaitu khalayak tertarik tetapi ragu. Dalam khalayak ini, sebagian dari mereka menyadari bahwa ada permasalahan dan harus mengambil keputusan, tetapi mereka masih meragukan keyakinan yang mana yang harus mereka ikuti dan mana tindakan yang harus mereka jalankan. Yang keempat, khalayak bermusuhan. Dalam khalayak ini mereka sadar akan ada masalah yang harus diatasi. Dalam khalayak ini ada perbedaan pendapat antara pembicara dengan audiens. Hal ini bisa terjadi ketika perbedaan pendapat di antara mereka. Yang keempat, pesan. Semua pesan dalam kegiatan retorika mengalir melalui satu saluran atau lebih, bertolak dari pembicara menuju pendengar dan sebaliknya dari pendengar menuju pembicara, berupa umpan balik. Dengan kata lain, semua pesan yang kita sampaikan itu mengandung makna yang dibangun oleh isi atau konteks dan lambang atau simbol. Pesan yang dimaksud tidak lain adalah buah dari pikiran kita yang akan kita sampaikan. Sedangkan lambang yang paling utama untuk melukiskan buah pikiran itu adalah bahasa. Gaya bahasa berpidato adalah gaya lisan yang merupakan kualitas bahasa
berbicara yang secara jelas dibedakan melalui gaya bahasa tulisan. Dari pemaparan materi tersebut, dapat saya simpulkan bahwa dalam retorika terdapat 3 unsur penting di dalamnya. Yang pertama ada pembicara, yang kedua ada khalayak atau audiens, dan yang ketiga ada pesan. Dalam retorika, khalayak dan audiens merupakan unsur yang paling penting karena keduanya merupakan manusia yang berperan dalam hal tersebut. Pembicara hendaknya memahami khalayak sehingga tujuan pidato dapat tercapai, sedangkan pesan yang disampaikan selalu mengandung makna yang dibangun oleh isi atau konteks dan lambang atau simbol. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.